Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kayaknya agak spesial nih. Kita punya sebuah wireless headphone yang sudah pakai planar. Ini nih barangnya. Aduh, boxnya gede banget nih. Edifier Stax Spirit S3. Nah, pikir-pikir ini Edifier atau Stax nih. Stax sendiri kan memang sebuah produk headphone planar ya, yang produknya agak-agak mahal, tau lah ya. Nah, itu kan memang diakuisisi sama Edifier ya. Dan ini produk ini keluar setelah akuisisi itu kemungkinan ya. Jadi ini tuh bekerja samanya Edifier dan Stax. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, kalau produk planar itu kan biasanya mahal. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari level planarnya, sebenarnya harganya masih tergolong budget. Tapi bakal worth it atau enggak, kita lihat aja. Nah, untuk produk ini bukan kita beli sendiri ya, kita dikirimkan oleh Edifier untuk kita review. Dan kalau untuk harganya, kebetulan saya nggak nemu sih untuk di official store-nya, tapi harganya banyak yang mirip-mirip sih. Dari 3,8 juta sampai 4 juta. Tapi ingat ya, sekali lagi saya bilang, ini untuk di level planar bisa dibilang murah. Dan ketika kita buka nih si box yang langsung kelihatan ya, ada hard case-nya dan untuk headphone-nya ada di bagian dalam. Tapi ada juga nih dua pouch. Nah, di dalam sini dapat earpad tambahan yang berbahan fabric. Nah, kalau untuk yang udah terpasang di headphone-nya, ini berbahan kulit. Tapi bukan kulit sintetis ya, dia menggunakan kulit domba. Ya cerita aja kalau dari pengalaman saya yang pernah pakai kulit domba gini, memang harus lebih dijaga sih. Dalam arti biar lebih awet dan juga untuk penyimpanannya harus berhati-hati biar nggak jamuran. Selain itu yang pasti dapat kabel buat ngecasnya USB-A ke tipe C. Dapat kabel aux-nya juga 3,5 mm gold plated. Dapat adapter 3,5 mm ke 6,35 mm. Dan yang pasti manual serta garansinya. Oh ya, dapat juga nih alat untuk mengganti earpad-nya. Jadi serius nih, dengan alatnya ini, kalian untuk mengganti earpad-nya ini gampang banget ya. Kalian tinggal congkel, jadi dia tuh kayak ada 4 kunci gitu di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan ketika kalian udah congkel minimal ya 2 atau 3 gitu udah bisa dicabut langsung. Dan kalau untuk pasangnya juga tinggal ditekan aja langsung kepasang. Nah, sekarang untuk headphone-nya nih udah dipegang nih sama saya nih. Dan ini untuk beratnya sih dia di 330 gram ya, masih cukup standar lah untuk sebuah headphone. Kalau untuk headphone-nya sendiri, dia bisa dilipat seperti ini dan juga bisa di swivel. Dan seperti saya bilang tadi, dia portable dan dia masuk ke case-nya dengan pas. Ya, kalau dalam case-nya sendiri bisa muat semua, kecuali untuk earpad tambahannya tadi. Kalau kita bicara untuk build quality, udah kerasa kokoh sih, udah kerasa untuk plastiknya ini tebal, jadi nggak yang tipis. Cuma memang kalau agak sedikit goyang-goyang tuh dia masih agak ada bunyinya. Jadi ketika saya lagi pakai juga, dengerin kayak lagu akustik yang atau lagu-lagu agak hening gitu, ketika saya bergerak-gerak masih kerasa dia ada bunyi krek-krek-krek tapi dikit. Ya nggak sampai yang level mengganggu kok. Tapi setidaknya ketika kalian tarik-tarik seperti ini, dia kuat kok. Atau kalian ya bengkok-bengkokan seperti ini, dia masih kuat dan nggak ada yang bunyi aneh-aneh atau kayak bunyi patah gitu. Nggak kok, udah aman. Nah, kalau untuk mengatur ukurannya, kalian bisa tarik di sini dan bisa untuk yang kepala cukup lebar kok. Nah, kalau dari desain sendiri, kelihatan simple sih dengan berwarna hitam dan juga ada elemen goldnya gitu. Jadi kayak tulisan Edifier-nya dan juga ada logo, ini kayaknya logo Stax sih untuk di bagian luar ear cup-nya. Dan ini tuh kayak ada corak karbon gitu. Cakep sih. Sedangkan kalau untuk indikator L dan R-nya itu ada di bagian dalam. Ya dari pengalaman saya sih nggak pernah kebalik ya untuk pakai kiri atau kanannya. Karena untuk di bagian ear cup kiri itu langsung kelihatan cuma ada port tipe C untuk ngecharge-nya dan juga lampu indikator. Dan kalau untuk yang ear cup di bagian kanan, di sini ada untuk playback controlnya. Jadi ada 3 tombol dan ada lampu indikator. Untuk 3,5 mm jack-nya juga di sini dan ada 3 lubang. Sepertinya sih ini mikrofonnya. Ya intinya sih kalau build quality dan desain saya masih bisa acungi jempol untuk Edifier Stax Spirit S3 ini. Udah kerasa kok dia sesuai dengan harganya. Ya kelihatan juga dari boxnya tadi kan yang kelihatan premium. Nah kalau untuk kabelnya sendiri, sayangnya memang untuk kabel ngecharge-nya ini masih yang biasa. Tapi kalau untuk yang kabel aux-nya, dia udah braided. Oke, untuk kontrol sendiri dengan 3 tombolnya ini, kalian udah pasti bisa play pause, naik track, previous track, dan juga menaikkan atau menurunkan volume, menerima atau mengakhiri panggilan, dan juga menolak panggilan. Kalian mau mengakses file system juga bisa, dan atau mengaktifkan gaming mode. Dari pertama kali saya pakai si Edifier Stax Spirit S3 ini, saya nggak ada problem sih untuk si tombolnya ini. Jadi ketika saya pakai, saya mau reach untuk si tombolnya ini, kerasa kok, apalagi yang tombol tengah ini, dia tuh timbul gitu. Jadi langsung kerasa, oh ini di bagian tombolnya. Justru ketika saya lagi buka gini, kadang-kadang nggak sengaja ketekan tombolnya. Dan kalau untuk responsifnya sendiri, selalu bekerja dan baik kok. Nice. Kalau untuk fitting sendiri, dia bertipe over ear dan telinga saya masih bisa masuk semua, walaupun memang untuk yang di bagian bawah telinga itu kadang masih kena untuk si earpad-nya. Tapi saya masih bisa bilang saya pakai berjam-jam tetap kerasa nyaman. Nah, earpad-nya ini kan ada 2 jenis nih, ada yang fabric yang ini nih dan juga ada yang kulit. Memang kalau untuk yang kulit itu dia lebih bagus untuk passive noise cancellation-nya, jadi lebih menahan suara dari sekitar. Sedangkan kalau yang fabric dia lebih masuk untuk suara sekitar. Tapi kalau yang fabric, telinga saya masih bisa dibilang sih masih lebih adem lama gitu, nggak kayak yang kulit, bakal lebih cepat kerasa hangat. Walaupun tetap saya bilang saya pakai sampai 4-5 jam gitu masih nyantai kok, nggak yang sampai kepanasan.
Tapi tetap ya, kalau kalian pakai yang kulit bakal nempel keringat di earpadnya. Dengan beratnya 330 gram tadi, ketika saya nunduk atau menenggak, dia masih nahan kok di kepala saya. Dia nggak yang tiba-tiba kayak mau turun atau mau jatuh. Oh ya, saya juga cobain pakai sambil rebahan, masih enak kok. Dalam arti ya ketika saya menghadap ke atas, masih kerasa nyaman. Tapi ya memang menghadap samping nggak mungkin, yang namanya juga headphone. Iya. Sekarang kita ke koneksinya nih, menggunakan Bluetooth 5.2. Kodeknya itu SBC, AAC, aptX, aptX HD, dan juga aptX adaptif. Kabar gembira banget ya buat pengguna Android. Dan juga jangan lupa udah bisa Snapdragon Sound. Jadi buat kalian yang HP-nya sudah support untuk Snapdragon Sound, bisa nih pakai Edifier Stack Spirit S3 ini. Kalau untuk jarak sendiri, emang sih kerasa Bluetooth 5.2. Jadi pas saya tes itu, saya tinggalin HP di kamar, saya tutup pintu. Kalang tembok beton, saya masih bisa jalan sampai 10 langkah, bahkan lebih tuh. Dia masih connect aja, walaupun memang suara udah mulai hilang-hilang. Tapi itu kan ada halangan ya, kalau nggak ada halangan 10 meter sampai kok. Kalau untuk pairing, kalian tinggal nyalakan, dia akan masuk mode pairing dan tinggal connect langsung ke device kalian di Bluetooth setting. Oh ya, dengan harga segini pastinya udah ada fitur multi connection juga nih, jadi udah bisa connect ke dua device sekaligus. Ya misalkan kalian mau connect ke dua HP juga langsung bisa, atau waktu saya cobain itu saya connect ke HP dan juga ke komputer. Jadi saya pakai di komputer itu bermain game, tapi ketika ada notifikasi masuk itu suara akan tetap terdengar. Walaupun nih ketika mau pergantian audio dari HP, jadi misalkan habis ada notifikasi, untuk audio dari komputernya sendiri itu ada jeda sekitar 1-3 detik gitu, baru dia kembali lagi. Ya nggak yang problem banget juga sih. Dan juga untuk komputer saya masih pakai dongle Bluetooth yang 4.2 ya, bisa jadi itu problemnya. Nah kalau untuk caranya sendiri, setelah saya connect dengan HP saya langsung aja minta dia connect ke komputer saya. Langsung kok lancar. Ya intinya untuk multi koneksinya udah cukup banget ya. Jadi buat kalian yang mau pakai misalkan sambil kerja gitu di laptop, tapi tetap nggak mau ketinggalan notifikasi di HP, udah oke banget kok. Kalau untuk koneksi sendiri, selama pemakaian saya stabil sih, dia nggak pernah yang tiba-tiba batuk-batuk atau kayak gimana. Cuman memang ya untuk di HP saya memang ada aptX adaptif, jadi dia akan memilih sample rate-nya nih mau yang 48 kHz atau 96. Ketika saya pakai yang 96 itu kadang-kadang masih kerasa batuk, tapi kalau untuk 48 itu masih normal. Nah ketika saya cobain di HP yang sudah pakai Snapdragon Sound, itu saya pasang di 96 lancar, selalu stabil. Kalau untuk latency kayak gimana nih? Tanpa game mode-nya sih hanya untuk buka-buka social network udah cukup. Jadi udah bisa dibilang ya untuk suaranya ini udah kerasa tipis. Tapi memang ketika kalian main game, saya sih lebih menyarankan untuk diaktifkan. Yaitu saya ngetesnya di HP Android yang menggunakan aptX adaptif ya. Untuk kodeknya ketika saya cobain di iPhone, memang bakal lebih enak sih ketika diaktifkan untuk game mode-nya. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oh ya, mau cerita juga ketika saya lagi pakai main game di komputer, untuk sekedar casual game sih ya, misalkan main Genshin Impact mungkin atau game-game yang santai yang suaranya nggak harus yang bener-bener precise gitu, atau yang nggak delay, masih oke-oke aja, walaupun sebenarnya memang ngerasa sedikit banget delaynya. Tapi tetap buat kalian yang udah di level pro, saya sih lebih nyarankan mending pakai ya headset gaming yang pakai dongle 2,4 GHz koneksinya itu kan, atau ya pakai kabel sekalian. Oke. Oh ya, untuk Edifier Stack Spirit S3 ini juga udah bisa connect ke aplikasinya, yaitu Edifier Connect. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Kalau di HP kalian sudah connect dengan si headphone-nya, kalian tinggal buka si aplikasinya ini dan pilih untuk Stack Spirit S3-nya. Di situ dia akan langsung otomatis untuk bisa masuk ke aplikasinya. Di halaman pertama kalian bisa lihat ada baterai indikator dan ada pilihan juga untuk earpad-nya. Jadi intinya ketika kalian mengganti si earpad-nya ini, bisa dibilang sih untuk suaranya akan berubah juga dan kalian perlu mengganti untuk di aplikasinya ini. Oh ya, di sini ada playback control juga. Nah, kalau kalian lihat di kiri atas ini ada logo Snapdragon Sound. Cuma ini kelihatannya masih buram ya. Ini karena artinya dia belum aktif. Dan saya cobain untuk di HP ini, kebetulan kita nyobain di Xiaomi 11 Tab Pro. Itu dia walaupun saya play musik dia belum mau aktif. Nah ternyata saya harus masuk sampai ke developer option dulu, terus saya ubah untuk sample rate-nya ini ke 96 kHz. Di
Di situ deh baru dia bisa aktif untuk Snapdragon Sound-nya. Ya saya nggak tahu ya apakah di semua HP yang menggunakan Snapdragon Sound untuk mengaktifkannya harus seperti itu caranya atau enggak. Cuman pastikan aja kalian kalau memang dia nggak aktif, kalian harus coba cari tahu cara untuk masuk ke developer option lalu ubah untuk si sample rate-nya tadi. Nah di patch berikutnya ada EQ-nya, cuma nih sayangnya nggak bisa untuk custom dan cuma bisa pilih di antara 3. Ada Classic, Hi-Fi, dan juga Stack. Dan patch yang terakhir untuk mengaktifkan atau menonaktifkan game mode-nya. Nah di bagian kanan atas di sini kalian bisa tap nih untuk membuka menu. Di sini kalian bisa lihat manual, bisa mengganti setting control untuk yang double dan triple tap. Mengatur prompt volume, bersihin pairing recordnya, disconnect, repair, shutdown timer, ya siapa tahu buat yang suka lupa matiin. Dan power off juga bisa dari sini. Dan yang pasti untuk reset factory-nya. Oh ya jangan lupa kalian juga bisa mengaktifkan widgetnya. Jadi kalau kalian malas buka aplikasi, udah bisa kok untuk yang pakai widget ini kalian bisa langsung mengatur untuk beberapa hal di aplikasinya. Itu sih untuk aplikasinya. Jadi untuk menggunakan si Edifier Stack Spirit S3 ini memang lebih mudah ya dan lebih enak aja gitu. Kalian bisa atur untuk menggunakan earpad yang mana atau kalian mau pakai equalizer yang mana. Cuman sayangnya satu tadi sih untuk equalizernya sayangnya tidak ada customnya. Oke. Lanjut ke baterainya nih. Ada 1500 mAh. Diklaimnya tahan 80 jam. Waktu saya cobain, saya pakai kodek aptX adaptif dan selalu di sample rate 96 kHz atau yang Snapdragon Sound-nya tadi aktif. Untuk game mode-nya sendiri lebih sering nggak aktif sih daripada aktif. Dan juga sempat saya cobain tuh multi connection gitu selama 4 jam. Tapi total dari saya cobain produk ini selama 19 jam, itu baterainya hanya berkurang 25% aja. Ya mohon maaf aja nih nggak sempat nyobain sampai habis, soalnya dia nggak habis baterainya. Jadi saya mau pakai aja terus tetap aja baterainya masih awet. Cuman ada sedikit keanehan sih, jadi setelah saya mati ini misalkan di 69%, terus ketika saya aktifkan dia naik lagi jadi 70%. Ya kadang-kadang kayak gitu sih. Dan karena saya belum pernah nyobain sampai habis, jadi saya juga nggak tahu ya dia untuk ngecharge-nya berapa lama. Tapi kemungkinan besar sih memang minimal di 3 jam bahkan lebih kemungkinan besar bisa. Cuman nih dia udah ada fast charging yang katanya kalian ngecharge 10 menit aja dapat 11 jam playtime. Saya cobain deh 10 menit charging, saya dapat 18%. Dan kalau lihat tadi 25% dapat 19 jam, bisa aja sih 11 jam. Nah, sekarang kalian sedang mendengarkan hasil mikrofon dari Edifier Stack Spirit S3 nih. Cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier Stack Spirit S3. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier Stack Spirit S3 dalam keadaan ramai nih. Jadi kita pakai speaker background suara jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara bisingnya lebih masuk dan tertutup suara saya, atau suara saya masih bisa jelas terdengar dan menutup suara sekitar? Cek 123, 123. Oke, tadi kita udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya Edifier Stack Spirit S3 ini. Bisa saya bilang sih untuk kualitas mikrofonnya udah bagus, suara saya bisa ketangkap dengan jelas dan juga nggak ada suara yang aneh-aneh gitu atau ada suara noise kayak gimana, nggak kok. Dan itu dalam keadaan hening. Ketika memang pada saat suasana ramai masih kerasa sih untuk suara saya bisa jelas terdengar walaupun suara sekitar ini kayak mau masuk gitu tapi agak tertahan. Tapi tetap bisa saya bilang cukup banget kok untuk pemakaian sehari-hari. Nah, saya juga udah cobain nih nelpon si Bro Alit pakai Edifier Stack Spirit S3 ini. Dan dia bilang suaranya enak banget. Jadi suara saya tuh kedengarannya tuh jelas dan juga kayak dekat dengan mic. Kadang-kadang ada kan yang kalau kita pakai headphone gitu suara mic-nya ini jadi kerasa jauh. Kalau ini enggak. Cuman dia bilang memang kayak kerasa tuh kayak agak open gitu, agak kebuka. Jadi suara sekitar itu agak sedikit masuk walaupun tetap nggak terlalu yang open banget. Sebelum kita masuk ke kualitas suaranya, kita lihat dulu spek lengkap. Oke, untuk kualitas suaranya ini sih kayaknya cocok ya buat yang suka bright atau bisa dibilang treble-nya ini naik. Jadi waktu saya cobain ini saya selalu pakai HP yang udah support untuk Snapdragon Sound-nya dan selalu saya aktifkan. Untuk earpad-nya saya ganti-ganti tapi lebih sering saya pakai yang kulit. Nah, yang pertama nih, untuk yang equalizer classic. Di sini yang bisa saya bilang paling kerasa untuk bass-nya. Jadi paling kerasa untuk si power-nya ini keluar dan impact-nya bisa ada. Dan cukup bodinya nih cukup tebal juga ya, kerasa untuk si bassnya. Walaupun kalau untuk sub bass sayangnya dia masih lebih kayak nyapa doang gitu, cuman bentar rumblingnya terus hilang. Tapi untuk bassnya sendiri udah bisa kerasa deep dan juga bulat. Dan artikulasinya juga oke kok. Jadi memang ketika saya dengerin lagu EDM, si bassnya ini nggak terlalu yang impactnya banget boom gitu. Dan bisa saya bilang kalau untuk yang bass head atau penggemar bass sih bakal ngerasa kurang.
Nah, kalau untuk midnya kerasa enak banget, suara vokal ini bisa jelas terdengar, dan juga dia untuk posisinya tuh enak banget ya, jadi dia nggak kehalang atau nggak ada yang bleeding. Dan juga yang pastinya dia nggak kerasa distorsi. Suara vokal tuh mau laki-laki mau perempuan kerasa jelas banget, bahkan ketika dia suara menarik napas gitu atau ada suara napas gitulah, intinya itu ketangkap banget dengan jelas. Jadi nikmat aja gitu buat yang suka detailnya ini keluar semua. Belum lagi dari suara-suara instrumen itu kerasa banget. Bahkan di micro detail sendiri bisa kedengeran dengan enak, dan juga untuk posisinya ini pas aja gitu, dia nggak yang saling tabrakan. Nah, untuk treble-nya nih, di sini yang kelihatannya sih memang dia ditujukan untuk yang suka ya bright aja gitu ya, karena dia lebih ke arah sana. Untuk di classical aja, untuk treble-nya ini udah kerasa detailnya dan udah kerasa airy. Bahkan ketika saya volume agak gede ini, kadang-kadang dia sedikit pedes. Dan yang pasti dia udah kerasa renyah, saya dengerin lagu rock gitu udah enak banget. Tapi memang ketika dengerin lagu rock misalkan, saya sih lebih seneng ke hi-fi atau yang ke Stax. Memang sih untuk yang di hi-fi dan juga yang Stax ini, kerasa untuk si bass ini dia lebih turun. Nah, untuk yang di hi-fi sendiri, si treble-nya ini dia bisa kerasa lebih ngecring lagi. Walaupun memang untuk yang nggak suka mungkin bakal kerasa lebih pedes. Ya, saya sih ketika masih di volume 70% gitu masih oke-oke aja, tapi ketika udah naik lagi udah kerasa nggak nyaman. Tapi memang baik lagi ke selera masing-masing ya. Dan juga ketika yang hi-fi ini dia kerasa untuk detailnya jadi lebih keluar aja gitu. Tapi ingat ya, seperti saya bilang tadi, untuk bassnya bakal kerasa lebih berkurang. Nah, sekarang kita ke equalizer Stax-nya. Sepertinya sih ini dia menggunakan tuning atau equalizernya dari headphone Stax ya. Ya jujur aja sih saya belum pernah nyobain ya untuk si headphone Stax tadi. Cuman saya pengalamannya menggunakan yang headphone planar itu ya di brand lain. Dan mirip-mirip sih untuk si hi-fi dan juga Stax. Tapi yang bisa saya bilang untuk yang di bagian Stax ini kerasa untuk suara vokal itu kayak lebih maju. Walaupun nggak yang sampai overlapping ya, dalam arti dia nggak yang sampai terlalu maju banget atau bikin yang suara treble dan bassnya ini jadi nggak enak. Jadi masih cocok sih untuk ketika mendengarkan lagu pop atau ya Japanese pop gitu, masih enak banget ya. Untuk lagu-lagu band, lagu rock masih oke. Walaupun tetap ketika kalian yang suka dengan bass dan nyari bass di Stax juga, saya masih kerasa kurang dapat aja untuk powernya. Dan pastinya kalau untuk treble-nya sama ya, dia kerasa airy-nya, detailnya, tapi tetap yang jadi dominan. Nah, dari semua equalizer tadi, kalau buat saya sih favorit yang paling sering saya pakai itu di classic. Karena seperti yang saya bilang tadi juga ya, dia bisa masuk ke berbagai genre. Walaupun memang kadang-kadang lagi pengen dengerin rock tuh, kadang-kadang saya ganti ke hi-fi atau yang Stax. Oh ya, saya cobain juga nih untuk yang earpadnya yang fabric ini. Untuk kualitas suaranya sendiri, kerasa sih dia jadi kayak lebih kurus aja gitu, nggak yang setebal ketika pakai yang kulit. Tapi kerasa ya, dia suaranya lebih lepas. Dan untuk high-nya jadi kerasa lebih rich. Nah, kalau untuk bagian bassnya sendiri, walaupun yang di klasik dengan fabric ini, yang earpadnya, itu kerasa dia powernya sedikit berkurang. Tapi kalau untuk Edifier Stax Spirit S3 ini, kalian mau pakai equalizer apapun atau earpad yang manapun, masih kerasa untuk sound imagingnya ini udah enak banget. Untuk posisi asal dan jarak suara itu udah oke banget. Ya, detail itu bisa keluar aja semua gitu dengan micro detail, dengan posisinya yang rapih banget. Untuk soundstage juga udah kerasa luas dan kerasa megah. Ya, intinya Edifier Stax Spirit S3 ini buat kalian yang mementingkan detail sih intinya dan clarity gitu. Jadi kalian seneng dengar lagu-lagu, apalagi buat yang level audiophile gitu, ini udah cukup banget. Walaupun saya nggak bisa bilang bahwa kalau kalian bandingkan dengan planar yang mahal ya udah sama kualitasnya, saya nggak bisa bilang gitu sih. Saya pakai yang headphone planar juga yang harganya sedikit di atas ini, buat saya masih lebih enak. Walaupun ya baik lagi ke selera sih pastinya. Nah, kita dengerin aja deh untuk sound sample-nya. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me.
Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample dari Edifier Stax Spirit S3 ini. Kalian dengerin di berbagai equalizer dan juga yang untuk klasik menggunakan earpad yang fabric ini. Tapi perlu saya ingatkan ya, tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si headphone-nya. Dan kesimpulannya, Edifier Stax Spirit S3 ini oke banget. Dalam arti bisa saya rekomen buat kalian yang senang menggunakan file-file audio yang bisa dibilang ya audiophile gitu. Kalian butuh yang planar tapi nggak mau keluar duit gede, dan juga butuh yang wireless dan bisa dibawa-bawa atau portable. Udah dapat hard case-nya, dapat pilihan juga untuk si earpad-nya. Ini rekomen banget sih di harganya. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, kalau buat kalian yang masih berharap harus ada bass banget, saya sih kurang rekomen karena kerasa banget dia tidak terlalu untuk fokus ke sana. Walaupun sekedar bassnya ini ada kerasa impact dan juga detailnya bisa keluar, masih cukup kok. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!